Masya Allah luar biasa. Terima kasih ya sudah memfasilitasi. Kang, maaf aku nggak bisa hadir kemarin, maaf, punten. Oh iya, luar biasa, bagus, Mas Julius luar biasa, keren, Ustadio luar biasa. Ternyata bener ganteng Ustadio tuh ya, luar biasa. Sejabodetabek apa kurang? Anda Mbak Sarah, gimana? Gantengnya sejabodetabek apa kurang atau lebih? Udah meluas sekarang ke Cirebon. Kan se-Jawa Barat ya, kalau Kang Chen tuh se-Jawa Barat. Iya. Di TikTok saat pakai filter. Sampai jam berapa di Bandung, Kang? Langsung saya pakai travel kan. Yang mau ngantarnya sakit ternyata istrinya masuk rumah sakit. Jadi kita ngantar istrinya ke rumah sakit dulu malah. Jadi booking langsung travel langsung di sana jam 12. Saya pikir kan cuma 2 jam kan, 2 jam 30. Sampai jam 11 ternyata 3 jam. Jam 12 langsung cabut, langsung balik ke Bandung. Yang sampai Bandung jam? Cepet kok, cuma 2 jam setengah. Oh, cepet ya. Itu kan orang travel tahu di mana lubang-lubang di jalan tol. Tiap hari kan dibolak-balik. Ternyata kemarin kata Mbak Sarah, dia itu ketua STT katanya. Yang Peter Ota itu? Iya, Peter Ota itu ketua STT. Ketua STT Victory. Nah, itu tadi. narasinya juga agak nyerang ya, Kang. Kita heboh di Komal itu kemarin. Apa-apa bagus. Justru kita kan mau begitu. Iya, tapi nggak ngejawab apa pertanyaan Kang. Iya, begitulah biasa. Jadi begini, menariknya dengan bedanya antara ini yang saya rasakan ya, bedanya antara Pak Rahmat dengan Pak Peter, tanpa mengecilkan Pak Rahmat ya, misalnya. Pak Rahmat full dengan prinsip-prinsipnya dan bagus itu. Orang yang penuh dengan prinsip itu bagus. Terus Suara jauh, Kang. jauh ya gini ya. Bentar nggak bawa ini headset. Ntar dulu. Ini gimana sekarang ini? Bagus. Aman. Lanjut, Kang. Nah, tapi saya kasih contoh ya. Misalnya bedanya antara Paramat dengan akademisi itu, dia dua-duanya sama, jauh dari Bible. Itu dulu tuh, satu, jauh dari Bible. Nah, kalau kita semaksimal mungkin mendekat kepada Bible. Tapi menjauhnya keduanya dari Bible itu landasannya beda. Kalau Pak Rahmat landasannya berdasarkan pemikiran sendiri gitulah kurang lebih. Kalau Pak Peter dia landasannya berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari di STT-nya. Dan itu menarik. Jadi kalau Pak Rahmat kita ya udah itu terserahmu. Tapi kalau ketika Pak Peter Kang, punten Kang, blebek. Blebek ya? Putus-putus, Kang. Oh, kenapa ya? Sebentar doang tapi tadi berapa second. Oh, saya ulang ya. Perbedaan antara Pak Rahmat dengan Pak Peter Ota itu dia akademisi, ketua STT. Nah, dua-duanya menjauh dari Bible. Itu defaultnya tuh. Tapi cara mereka menjauh dari Bible itu beda. Kalau Pak Rahmat terserah pemikirnya sendiri, itu Pak Rahmat. Gimana penafsiranku dan seterusnya. Kalau Pak Peter Ota sebagai akademisi, dia ketua STT Victory, doktor, dosen juga, ketua STT bahkan. Di belakangnya menjauh dari Bible berdasarkan konsep-konsep yang sudah dibungkus di kepala dia gitu. Dan itu menarik, makanya saya WA ke Mas Julius ketika dia kasih tahu kepada saya dia STT dokter STT Kang Chan dan seterusnya. Iya Mas, saya bilang menarik konsepnya, kasih salam hormat kepada dia. Saya ingin diskusi di tempat beliau kalau bisa di STT. Kenapa? Karena begini, ketika dia menyodorkan konsepnya untuk membantah Bible, jadi kita tahu ada ladang baru nih yang bisa kita hancurkan gitu. Itu konsepnya itu. Kan selama ini yang membuat teman-teman Kristen mereka tidak sadar salah satunya konsep yang diajukan. Ngerti nggak maksud saya teman-teman? Lanjut Kang. Ngerti nggak? Jangan nggak ngerti lagi. Ngerti nggak sih? Lanjut. Dapat ya. Nah, jadi kalau ke Pak Rahmat, saya tidak bisa menghancurkan apa-apa. Ya udah saya hancurkan
tafsir personalnya Pak Rahmat selesai. Pikiran dia sendiri, betul. Nah kalau ini kan yang Pak Peter karena konsep yang di STT dia. Begitu, ngerti. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau Pak Peter, kita bisa tahu dia menyodorkan konsep-konsep yang diajarkan di gereja, di STT-nya. Nah, karena dia sodorkan itu, berarti ada lahan baru buat saya mengobrak-abrik konsepnya. Karena disodorkan konsepnya. Nah, gitu. Jadi menariknya di situ. Makanya saya ingin diskusi lagi. Itulah kenapa saya katakan kita tuh bagusnya diskusi secara akademik. Terus apa namanya, supaya kita dapat konsep. Contoh seperti Markus 14:50. Di situ dikatakan murid memetai, memang disebut murid memetai. Nah, dia bedakan ternyata konsepnya antara murid dengan apostol. Apostol tuh pewarta, sebetulnya bukan rasul, pewarta gitu, yang ditugasi untuk mewartakan. Dalam definisi kita ya rasul. Dia bedakan itu. Ternyata kalau saya lihat, saya coba browsingnya setelahnya gitu ya, tak ada satupun ajaran dari gereja yang membedakan antara apostol dengan memetai, dengan murid. Sama-sama aja, setiap memetai, setiap apostol pasti memetai, setiap, nah begitu. Nah, dia konsepnya nggak tahu konsep lah, berarti semua yang mahal itu adalah ada konsep di belakangnya. Itu yang perlu dipelajari dan diruntuhkan gitu. Begitu, dua-duanya menjauh dari Bible. Yang satu menjauhnya karena tafsirnya sendiri, yang satu lagi karena konsep yang diajarkan atau diajarkan di STT. Dan itu menarik sekali buat diskusi lanjutan. Terus WA lagi Pak Budi Asali, bayangkan. Budi Asali ngechat kan itunya kan di videonya. Pak katanya mau janji mau ada diskusi. Dia ngejar Pardiansa. Aku sama Pardiansa aja kata dia. Sama Pardiansa aja kata Pak Budi Asali. Ya udah, saya berdua dengan Pardiansa. Bapak turun tempatnya. Enggak, kalian aja turun tempatnya. Akhirnya ada. Saya kira bagus ini yang diinisiasi oleh API Jabo tempo hari dengan diskusi offline. Saya kira sudah mulai meluber. Makanya dulu itu Bang Kang ngelek. Putus kan? Oh, kenapa ya? Makanya Tes. Ya, mantap. Udah aman. Aman Kang. Jadi dulu saya bisa sebutkan ya, yang diinisiasi oleh API Jabo dulu ketika ada Kores, Akimoto, sama siapa lagi tuh Bang Sadio dengan karena berarti membuahkan hasil. Dialog offline sudah mulai sekarang banyak diinisiasi. Itu bagus. Memang harus ada yang berani dari awal. Kalau nggak ada yang mulai ya repot. Dengan ada yang memulai, semuanya akan terus kayak apa tuh dadu benteng yang terus gitu, kayak apa namanya tuh, kayak tubuhkan terus gitu. Nanti pun akan terus, dan itu bagus sekali. Jangan dihentikan, terus ada diskusi offline. Kalau dari muslim sih sikapnya udah aman. Tinggal desain organisasinya aja. Kenapa ya Kang? Masih begitu ya? Belobok gitu ya? Ya itu kok pendetanya kayak dari kemarin aku liatin dia nggak ada buka data Bible loh Kang, disebut kasih data dia nggak mau baca dia bilang gitu. Terus dia tuh narasinya juga nggak ngeluarin data Kang. Gimana itu pendeta begitu Kang? Ya terus ini satu lagi loh Kang, pas aku nyimak tuh, satu lagi nih Kang, pas aku nyimak ada pendeta siapa yang namanya bilang katanya Al-Quran tuh dikutip dari Taurat gitu. Aku sampai yang benar ini kataku. PL bukan Taurat dia sebutnya. PL, iya. Semalam aku kalau nggak salah sih pendetanya ngomong kayak gitu. Iya, itu kan sebetulnya itu tuh asumsi. Berbeda ya dengan kalau kita menganalisa gitu. Di dalam Bible itu Daud atau Salomo gitu, itu musyrik. Bayangkan, musyrik. Bayangkan di dalam Bible. Terus di dalam Taurat Tuhan tuh tidak tahu Adam di manakah aku berada. Tidak tahu, tidak maha tahu. Tapi itu tidak ada dalam Quran. Al-Quran malah sebaliknya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang buat mirip-mirip itu? Ya Quran memaparkan, kata Quran, kul, katakanlah Nabi Muhammad, man anzalal kitab, siapakah yang telah menurunkan Alkitab? Maksudnya ketetapan. Alladzi ja'a bihi Musa, Musa bawa ketetapan itu. Sebagai apa fungsinya? Nuron wa hudan, cahaya dan petunjuk saat itu. Lalu apa yang terjadi?
Nah, yang terjadi itu adalah tubdu wa taj'alunaha qaratis. Lalu kamu bukan Nabi Musa, seperti yang disebutkan dalam di dalam Taurat juga sama. Bukan Nabi Musa tapi orang-orang setelahnya. Taj'alunaha qaratis, lalu kamu menjadikannya qaratis, lembaran-lembaran. Apa yang terjadi pada lembaran itu? Tubdunaha, ada yang ditampakkan, wa tukhfuna katsiran, banyak yang ditutup-tutup. Ada juga yang tutup. Jadi kalau ada kesesuaian, ya memang dari Tuhan, tapi ada juga yang ditutup-tutup. Contoh, dua hal yang paling fundamental ya. Ketuhanan yang esa dan kenubuatan Nabi Muhammad di dalam Torah sampai sekarang bahkan Yesus kan praktisi Torah. Dia tahu betul nubuatan Nabi Muhammad. Kan kita tahu sendiri tuh Ulangan 6 nomor 4, dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu satu. Jadi kalau orang Islam mengatakan Tuhan satu itu gini ya, itu kemewahan loh. Semua ajaran agama itu mengatakan Tuhan itu satu. Kalau mengatakan Tuhan tiga tapi satu, 3 malam 2 malam, gimana sih masa? Gak usah ngitung, aneh di depan dia. Mereka dalam kemiskinan literatur. Yesus mengatakan Markus 12:29, dengarlah orang Israel, Tuhan kita satu. Kata Nabi Muhammad, ilahan wahidan, Tuhan itu satu. Allah wahad, Allah itu satu. Sama kan, kita meyakini Tuhan itu satu. Dari situ aja kita bisa save. Kita merasa aman loh. Para nabi aja Tuhannya satu. Ahli-ahli surga yang disebutkan dalam Kristen, di dalam Bible itu Tuhannya satu. Nggak ada yang meyakini Tuhan tiga tapi satu, nggak ada. Yang kedua, nubuatan Nabi Muhammad yang selalu kita bahas di sini, Ulangan 18:18. Nabi akan dibangkitkan. Yesus mengatakan bahwa akan ada Parakletos, penolong. Di dalam Quran dikatakan bahwa Nabi itu pembawa berita gembira, Parakletos, pembawa berita gembira, penghibur. Nah, itu sama semuanya. Jadi kalau ada kita makin objektif itu, kita makin lihat kesesuaiannya. Oh, begini cara Tuhan mengajarkan ajarannya dengan mengutus utusannya, dan ajaran nilai-nilai ajarannya tak pernah berubah sekalipun. Begitu. Iya, kita bisa tahu itu. Tapi yang mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan jadi manusia. Loh, kita ini sekarang kan hidup zaman modern ya. Informasi itu seluruhnya sudah bisa kita akses. Kita tahu betul dewa Osiris, dewa Horus, dewa Mitra, Hercules, Hera, Zeus, banyak. 16 Savior, 16 penyelamat, crucified, disalib before Jesus, sebelum Yesus, banyak. Bukan ajaran Tuhan, ajaran pagan. Tapi kita juga harus maklum. Kenapa teman-teman Kristen marah kekeh? Karena udah dari kecil lah. Tapi kan itu tidak membenarkan. Bukan karena puluhan tahun kita meyakini Tuhan jadi manusia, benar Tuhan itu jadi manusia. Enggak. Malayaki 3 nomor 6, Tuhan tidak berubah. Tidak ada firman jadi manusia. Yesus tidak berubah, Ibrani 13 nomor 8. Bahkan dalam Bible sendiri. Jadi ada 3 yang membedakan antara Islam dan Kristen. 1, yang paling prinsip ya, original sin, dosa waris. 2 adalah divinity of Christ, keilahian Yesus. Yang ketiga adalah crucified, ke penyaliban Yesus yang berdampak pada resurrection, kebangkitan Yesus. Dan semuanya ternyata dibantah oleh Yesus. Jadi Kristen itu bukan sedang berbantah-bantahan dengan saya, malah dengan Yesusnya sendiri. Dengan Islam maksudnya dengan Yesusnya sendiri. Yesus mengatakan tidak ada dosa waris. Yesus mengajarkan bahwa dia bukan Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa dia tidak mati. Kan sampai sekarang udah berapa jam berarti sekarang itu? Mungkin 12 jam lah ya semalam ya. 12 jam lebih, hampir 24 jam lah. Katakanlah 24 jam nanti. Tak ada satupun yang bisa memberikan data. Beliau ketua STT. Siapa yang memastikan satu saja murid? 500 katanya orang. Satu saja murid yang memastikan Yesus mati. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Teman-teman mau nggak saya kasih tunjuk beberapa? Kalau dikasih foto Yesus disalib itu kebayang nggak ya? Izin ini anti lungkap nggak, Mam? Mau coba dulu? Ini sih. Sebentar, nggak apa-apa, Kang, sebentar. Sebentar aja, ya silakan. Mau coba dulu nggak ya? Apa, Kang? Saya sebetulnya materinya kemarin saya kasihin ke Mas Julius, ke Ustadz Dio. Nah, cuman TV-nya kemarin. Iya, nggak nyala ya? Iya, itu teknis tuh TV-nya nggak nyala. Bentar mana ya? PowerPoint. Kita lihat ya. Ini kan gini. Siapa tahu ini ya, siapa tahu nggak kebayang lah ya. Coba aja Kang sebentar. Oh, Kang.
bukan sebentar, ini lama. Apa sok mangga? Nah, dulu saya posisikan dulu supaya kena teman-temannya. Ini kan sebenarnya kemarin seharusnya dikasihin. Nah, ini ya. Nah, ini kan presentasi kemarin. Maksud ya, ini dalil-dalilnya lah. Ini bukti kalau nih, bukti penyaliban itu fiksi, rekaan, khayalan pikiran. Jadi penyaliban itu hanya fiksi. Nah, ini ya. Nah, contoh, lihat. Kita asumsikan aja yang disalibnya itu Yesus. Atau saya tanya Pak Darel dulu. Pak Darel, Yesus ketika disalib manusia atau Tuhan? Ya, dan juga Tuhan. Yang disalib Tuhan. Yang mati Tuhan. Bukan manusia. Tuhan. Manusia. Tuhan di dalam Bible tidak bisa mati. Siapa bilang? Yohanes 1 Timotius 6 nomor 16. Akan ada kematian Tuhan, mayat Tuhan, jasad Tuhan. Jadi salah Bible. Kau yang salah. Di Bible yang mengatakan mana sih Enggak begitu, orang Bible mengatakan, aku juga yang dipitnah. Begitu terus tiap dari kemarin gitu. Kita lihat. Ini adalah ilustrasi film-film Yesus itu disalib. Betul nggak, Bang Darel? Ya nggak, ya betul. Ada masalah nggak di situ kira-kira? Nggak ada. Nah, kita lihat masalahnya sekarang. Nah, ini adalah nama itu sini ya. Ini itu adalah jadi ada ilustrasi Yesus disalib yang paling apa tuh namanya ya, yang paling famous lah, paling mendekati lah. Ini oleh Rafael. Cantik gambarnya. Paling mendekati lah secara gambaran. Lihat. Disalib, tegak, dipaku, maaf, tegak, dipaku, tegak. Ini Rafael, Demon Crucifixion tahun segini. Terus ini yang paling juga yang paling disebut paling emosional. Diego Velázquez, Cristo Crucificado. Ini lihat dipaku, tegak gitu. Ini sorry saya ini tutup tuh ada watermark ya. Ini Christ carrying a cross, the personal reflection El Grecos namanya itu. Ini dipaku. Ini tegak ya, lihat. Mana? Nah. Terus, dari fiksi khayalan cerita ke rekaan. Jadi gini, menuju ke akal budi. Akal budi itu maksudnya rasional. Ini tuh rekaan semua, artis-artis, rekaan semua artis-artis. Ini artis semua. Tapi kalau kita menuju akal budi, maksudnya akal budi itu adalah rasionalitas, kita akan lihat. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh film Yesus disalib. Filmnya itu adalah Gospel John. Nah, Gospel John, lihat. Ada yang beda nggak di situ, Bang Darel? Kenapa? Ada yang membedakan tidak? Kan disalib. Kalau kita melihat, ada yang membedakan. Coba apa? Coba. Ada nggak teman-teman? Coba. Semua ini aja, open aja. Ada yang membedakan nggak? Agak berdiri gitu ya? Mantap, betul. Ternyata punggung Yesus ini dia menonjol ke apa ya namanya ya? Menjorok keluar. Membusung apa gimana? Membusung lah. Lihat, kalau kita lihat ini punggungnya menempel di salib. Punggungnya menempel di salib. Tapi ketika diperankan dalam film, punggungnya keluar ke depan. Kenapa? Karena dia manusia. Kenapa? Karena dia terikat gravitasi. Kenapa? Karena kalau dia manusia, dia akan jatuh. Dan kalau ininya paku, tidak akan bisa bertahan. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah ini. Namanya Frederick T. Zugibe, MD, PhD, seterusnya lah pokoknya lah. Dia Madya Agung Patologi di Columbia University. Dia melakukan riset. Apa yang dilakukan? Menyalibkan mayat yang segar ataupun yang segar gitu ya. Dia salibkan. Ternyata kalau dipaku, telapak tangan dipaku nih, paku akan menembus kulit kan, dipaku. Kalau dengan gravitasi, lihat, dengan tekanan sekitar 45 pound, ini hasil riset dia, alamiah akal budi.
45 pun tuh 20 kilo lah, berarti anak, sebut saja lah anak kelas 2 atau 3 SD lah gitu yang biasa itu. Seorang yang disalib dengan dapat melepaskan dari salibnya hanya dengan berat badannya sendiri. Pakunya tembus. Nah, bagaimana supaya tidak tembus? Dia harus diikat. Bukan dipaku, diikat. Makanya kalau kita lihat ini diikat ini. Bukan dipakai, yang dilakukan oleh, dan dia melakukan dengan mahasiswanya sendiri. Dia riset lah. Jadi kata siapa? Akal budi. Nah, ini adalah gambaran Yesus paling dekat dilakukan. Mana namanya ya? Charles Picard. Ternyata yang paling mendekati, dia sampai harus menyalibkan dirinya sendiri supaya sesuai. Lihat bagaimana zon. Kata Quran mengatakan malahum bihi min ilmin, mereka tidak punya pengetahuan tetapi hanya zon, pakai pikiran. Nah, dia melakukan pikiran juga sama. Bagaimana caranya? Ada dua. Dia diikat, ini adalah tali letter tong, tali kulit tidak dipaku, tak ada paku. Kalau paku nggak berguna. Karena buru-buru dinaikkan, ditalik. Lalu yang kedua dikasih ini itu adalah saddle itu penuh. Gini, kalau Yesus hanya begini, dia akan jatuh. Harus ada yang buat nyaman. Kenapa? Karena fungsi dari penyaliban itu membuat si mayat itu bertahan lama. Dia harus tersiksa. Harus pembunuhan dengan cara perlahan-lahan itu ya, perlahan-lahan. Dia harus tersiksa. Bahkan ada Yesus tuh ketika cocokan bunga karang. Kalau begini bagaimana caranya kalau tidak diikat? Tuh, diikat semuanya tuh. Diikat ini pinggangnya. Tapi apa ilustrasi di Kristen? Loh, paku. Ini paku. Nggak ada, ini adalah zone. Ini bukti depan kita, zone. Nah, kalau kita mau pakai akal budi, lakukan riset, maka dia akan jatuh. Kalau manusia, maka dia pakai saddle. Nah, ini yang ingin disampaikan. Kena Kang Chan ya? Lagi Kang Chan kena. Ya. Guys, tunggu sebentar. Kang Chan kena biasa. Tombak Romawi guys. Tap-tap layar, tolong dikencengin. Love Orange, di-repost, di-share sebanyak-banyaknya. Ini tempat terkutuk. Terkutuk ya Bang? Iya Bang. Bantu tap-tap layar guys. Udah ada Kang Chan, didiemin baik. Tes. Bener juga San. Masalah generasi. Lanjut Kang Chan, gak apa-apa. Ini ya. Nih. Tantangannya. Jadi menurut Bible, mana bukti jika Yesus disalibkan itu dengan dipaku? Nggak ada. Kenapa? Jika tidak ada, maka itu adalah khayalan atau pikiran zon. Kenapa? Nih, ini dalil nubuatan yang selalu dilakukan oleh Kristen. Sebab Mazmur 22:16. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mana ada tangannya dipaku? Kalau tangannya dipaku, kalau dia manusia dia jatuh. Kolose 2:14, dengan menghapuskan surat hutang yang ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Mana ada dipakukan? Kan tidak ada. Yohanes 20:25, maka kata Thomas, kami telah melihat Tuhan, tapi kata Tuhan berkata, sebelum aku melihat bekas paku. Nggak ada paku. Bagaimana bisa dipaku? Jatuh dia, harus ditali. Nggak ada nih, harus ditali, nggak dipaku. Gagal Kristen, zone. Begitu ya. Ini banyak materinya sebetulnya. Jalan saja itu cocoknya dikasih buat Aliteng ya Kang Chan? Gimana? Hayalan saja dari Edis itu cocoknya disematkan ke Kristen sendiri ya Kang Chan? Iya, karena kan itu. kemarin aja Pak Pendetanya tidak ada teman-teman satupun yang bisa memastikan. Katanya ada 500 mana? Satu aja murid Yesus yang memastikan Yesus mati. Kan ceritanya begini, aneh ya teman-teman Kristen tuh nggak tahu Bible-nya ya. Masa belajar pada saya, aneh sekali. Kan gini, kenapa gini? Yesus Arimatea tuh minta kepada Pilatus, ntar sabat loh, mana harus turun, nggak boleh. Ya udah turunin aja lah. Nah, supaya dia turun harus mati. Sedangkan penyaliban itu adalah kematian dengan cara perlahan.
supaya dia bisa turun, nggak mati-mati kan? Turun, dia harus dimatikan. Gimana caranya? Tentara datang ke situ, hansipnya dia mematahkan tulang yang sebelahnya, bukan Yesus yang sebelahnya. Ketika yang satu lagi dipatahkan lagi supaya memastikan mati. Tapi ketika Yesus, tapi nampaknya udah mati nih. Mereka mengira sudah mati. Dari mana tahu mengira sudah mati? Dicucukkan kan lambungnya kan? Mengira sudah mati. Jadi tidak ada yang memastikan, tak ada murid satupun murid yang menyaksikan Yesus mati. Kalau tidak mati, tidak mati. Kan definisi crucifixion itu dia sampai mati, digantung. Setelah digantung turun. Misalnya digantung 5 jam, aku disalib lah 5 jam lah. Nah, salib dipaku, aku disalib dipaku 5 jam. Saya turun. Setelah turun baru 20 meter ketabrak mobil setum. Mati. Sekarang saya. Dia mati di sana. Kan enggak. Dia mati ketabrak, bukan mati crucified. Ya tidak. Lalu apa jadi? Dia digantung doang. Jadi bukan crucifixion, bukan crucified, tapi hanged, digantung, bukan crucified. Nah, kalau dia tidak, jadi patokannya ada crucifixion itu, penyaliban itu adalah dengan melihat mati. Jadi menggantung itu, crucifixion itu menggantung mayat. Harus ada mayat di situ. Dan dulu itu sebetulnya mayatnya itu dibiarkan, bukan diturunkan terus dikuburkan, enggak, dibiarkan, lalu biarkan mayat itu mati, dihabisin oleh burung gagak atau burung apa gitu, burung, dan terus membusuk dan lain-lain. Jadi memang begitu. Nah, bukti kalau Yesus diturunkan, dia tidak mati, dia tidak dibiarkan, karena ada hukum Taurat kan, jangan sebagai mayatnya semalam-malaman, dibuat mati, diperkirakan mati, padahal tidak mati. Makanya Yesus dia menyamar sebagai tukang kebun karena dia belum mati. Nah, itu yang tidak bisa dijawab oleh Pak Pendeta. Satu saja murid yang memastikan Yesus mati. Nggak ada jawabannya. Kan aneh sekali. Apa kata Paulus? Seandainya jika tidak ada kebangkitan, maka sia-sia pemberitaan kami. Sia-sia. 15 surat Paulus, Kristus mati karena dosa kita, sia-sia. Dia telah dikuburkan dan bangkit, sia-sia. Nggak ada. Upah dosa adalah waris, sia-sia. Kata siapa? Kata Paulus. Jadi itu yang terjadi lah. Bibelnya mengatakan begitu. Nah, kalau tidak ada kebangkitan, coba lihat narasi Yesus seperti semalam dibahas ketika menampakkan daripada murid-murid, ini daging, ini tulang, sedangkan roh tidak punya daging, tidak punya tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Dan alasan Pak Pendeta itu ngeles tubuh kemuliaan, sudah katakan kan, masing-masing tubuh itu punya tubuh kemuliaan. 1 Korintus pasal 15 nomor 40. Tubuh alamiah punya tubuh kemuliaan, tubuh rohani juga punya tubuh kemuliaan menurut Paulus, bukan menurut saya. Kata Paulus. Nah, tubuh alamiah itu ada tubuh kemuliaan. Nah, kenapa Pak Pendeta kemarin itu mengeles terus tubuh kemuliaan? Karena dia tahu betul Yesus ketika menampakkan daripada murid-murid itu, dia bukan tubuh rohani. Gagal kan? Kalau bukan tubuh rohani, berarti tubuh jasmani. Kalau tubuh jasmani berarti tidak bangkit. Sehat walafiat. Izin Korintus 14 nomor berapa tadi? Tubuh kemuliaan. Gini. Di pasal yang sama ya. Ini ilmu bagus ini. Apa? 1 Korintus 14 nomor 1 Korintus 15 15 nomor 44. Yang ditaburkan, maksudnya nanti lihat paralelnya aja kalau bahasanya agak rancu-rancu. Bahwa itu yang mati gitu. Yang ditaburkan, yang dikuburkan maksudnya adalah tubuh alamiah. Sedangkan yang bangkit tubuh rohani. Nah, pendeta suka ngeles. Oh, itu tubuh alamiah, tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan apa? Anda buka 1 Korintus pasal 15 nomor 40. Jadi 4 ayat sebelumnya. Tubuh alamiah punya tubuh kemuliaan, tubuh rohani juga punya tubuh kemuliaan, masing-masing punya tubuh kemuliaan. Jadi jangan jawab lagi dengan tubuh kemuliaan, ketika bangkit tubuh alamiah, tubuh rohani. Harusnya tubuh rohani menurut Paulus. Kalau dia makan ikan goreng, apanya yang rohani? Kalau dia makan ikan goreng, dia nyari toilet. Betul nggak, Mas Agus? Apanya betul? Makan ikan sebagai manusianya, Kang Chan. Kalau manusia dia kena gravitasi jatuh, nggak mungkin dipaku. Aduh, azan di sini. Apanya yang dipaku? Mas Agus, coba lanjut dulu ya, Mbak. Mas Agus izin, ya. Mas Agus izin ini Kang Chan mau ibadah dulu, di bawah dulu, nanti naik lagi ya. Soalnya kita nggak ada yang cover. Atau mau diem di sini? Oh, loncat ya. Siap.
Itu kalau Agus tadi tuh modelnya model itu pasti barbar, jadi bagus sama Kang Chan. Kalau yang kita nggak kurang ilmu, janganlah. Bukan begitu Mami? Mbak Sri monitor. Jangan biarkan saya ngomong sendiri. Iya, betul. Parah lu. Sinyal Oke. Mami udah bagus sinyal Mami. Noise katanya. Sembari Noise saya di sini agak berisik. Aku lari ke belakang ini. Oke, Itu sembari aja. ibadah Itu Kang aja Chan. dulu yang kita tadi. lanjut ke tadi. Siap. Sambil nunggu Kang Chan. Siap. Teman-teman yang mau sholat silakan sholat. Terus balik lagi ke sini bergabung lagi bersama Kang Chan. Oke, kita. Di Bekasi Lanjut. belum ajan di Bekasi. Oh iya, sama Jakarta juga. Lanjut nih ya. Ya, mungkar nakir ada dan dunia jadi bahan cerita. Menyesal tidak ada manfaatnya. Maka ini, alhamdulillah di Coba dari dulu ya Kang Chan nerangin kayak gitu ya. Mungkin gue udah jadi apologit kali. dunia ini semua pasti diberikan ujian masing-masing oleh Allah. Karena ujian cintanya Allah sama hambanya. Karena orang masuk surga nggak sembarangan, Bu. Harus punya tiketnya. Harus pada pegang tiketnya masing-masing. Ya. Harus pada punya tiketnya masing-masing, Bu. Kalau kita mau masuk, misalkan melihat pertunjukan deh. Atau apa ya, bukan pertunjukan, misalkan undangan. Dapat undangan, tapi kalau kita nggak punya tiketnya, kita nggak akan bisa masuk. Terus kalau kita dapat tiketnya VVIP, kita dapatnya paling depan kan gitu. Lebih deket, lebih bisa melihat. Nah, ke surga butuh tiket, Bu. Nah, butuh tiketnya, nggak sembarangan orang bisa dapat tiket itu. Maka cara Allah untuk memberikan tiket itu kepada hambanya, Allah berikan dulu yang namanya ujian. Kenapa? Karena dari ujian itu Allah melihat keimanannya kita. Ujian itu tolak ukur iman kita. Allah ingin melihat iman kita. Allah ingin melihat amalan terbaik kita saat kita diberikan ujian. Apakah kita